Bahkan dalam hadis itu disebutkan, man hajja fazara qabri ba'da wafati faka'annama zaroni fi hayati. Ya, barang siapa melakukan ibadah haji kemudian dia ziarah ke makamku ba'da wafati, setelah kematianku, faka'annama zaroni fi hayati, maka seakan-akan dia ziarah kepadaku, mengunjungiku di waktu aku masih hidup. Itu kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga permasalahan penting para jamaah. Memang kanjeng Nabi itu dan bahkan para nabi yang lainnya itu memang beliau ini wafat, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka ini hidup di kuburan mereka. Ya, mereka hidup di kuburan mereka. Mereka melanjutkan ibadah. Tapi bukan ibadah yang merupakan kewajiban, begitu, bukan. Bukan ibadah taklifiyah yang hukumnya wajib, begitu enggak. Tapi memang mereka amaliyahnya seperti itu. Al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi itu mereka hidup di dalam kuburnya dan mereka mengerjakan sholat. Jadi kalau kita salam itu dijawab oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul itu mendapatkan laporan tentang apa yang terjadi pada umatnya, ya. Yakini bahwa Allah ada tanpa tempat, arah dan masa, tidak serupa manusia dan tanpa butuh makhluknya. La sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas fil qawli wal amali wan niyyah. Ibu-ibu jamaah muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menghadirkan dalam hati kita niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan serta mengikuti kajian ilmu agama. Alhamdulillah kita minggu kemarin ya sudah menyelesaikan pembahasan mengenai haji. Kita akan melanjutkan pada pertemuan kali ini mengenai umroh, ya, mengenai umroh. Jadi umroh dengan haji ini sebenarnya banyak kesamaannya. Rukun haji para jamaah merupakan rukun umroh. Ya, sebelum kita lupa ya, mari kita hadirkan dalam hati kita niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan serta mengikuti kajian ilmu agama. Itu ada meja, biar pemukhlisun dapat meja. Deket kok. Ya. Jadi banyak samanya ibu-ibu antara haji dengan umroh. Rukun haji itu juga sekaligus rukun umroh. Jadi semua rukun haji merupakan rukun umroh kecuali wukuf di Arafah. Jadi kalau haji itu ada wukuf di Arafah, umroh tidak ada. Artinya ihram, tawaf, sa'i, ya, kemudian mencukur atau menggundul itu merupakan rukun umroh dan juga sama rukun haji. Nah, jadi makanya di sini disebutkan bahwa rukun umroh atau fardunya umroh itu ada 5. Ya, yang pertama adalah ihram, sama seperti kemarin. Ihram ini adalah niat mengerjakan ibadah umroh. Kalau di sini umroh, kalau di sana haji. Ya, niat mengerjakan ibadah umroh, dan niat ini harus dilakukan di mikot. Mikot itu kemarin sudah kita sebutkan adalah tempat yang sudah ditentukan oleh baginda Rasulullah SAW supaya orang yang haji atau umroh itu memulai ihramnya di situ. Ya, itu. Kemudian tawaf sama, ketentuannya sama dengan tawaf haji ya, memutari Ka'bah 7 kali, dimulai dengan Hajar Aswad ya. Kemudian maju ke depan, menjadikan Ka'bah di sebelah kiri, maju bukan mundur, bukan menghadap Ka'bah, juga bukan membelakangi Ka'bah. Ya, seperti itu. Itu tawaf. Kemudian sa'i sama juga. Sa'i ini dari Sofa ke Marwah. Sofa Marwah sekali, Marwah Sofa 2 kali, dan nanti berakhir di Marwah. Kenapa kok Sofa dulu dan Marwah dulu? Karena dalam Al-Quran disebutkan innas sofa wal marwata min sya'airillah.
Jadi karena dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan mengenai Safa dan Marwah itu dimulai dengan Safa terlebih dahulu. Para sahabat itu nanya Kanjeng Nabi, kalau kita mau sa'i itu apa yang kita mulai terlebih dahulu? Safa ke Marwah apa Marwah ke Safa? Kemudian Rasulullah mengatakan, mulailah dengan perkara yang sudah dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibda'u bima bada'allahu bihi. Jadi mulailah dengan perkara yang Allah memulai dengan hal tersebut. Nah, ketika dilihat dalam Al-Quran, yang disebutkan pertama kali adalah Safa, baru kemudian Marwah. Makanya ini para ulama mengatakan kalau sa'i itu dari Safa ke Marwah. Dan kemarin juga kita sebutkan para jamaah terkait sa'i ini harus pada tempatnya, tidak boleh di tempat yang bukan tempatnya. Dan sekarang ini terjadi pelebaran, jadi tempat sa'i itu dilebarkan oleh pemerintah sana. Nah, maka harus hati-hati, jangan sampai melakukan sa'i di tempat yang tidak ditentukan oleh Rasulullah, di luar tempat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Tempat itu adalah tempat yang paling dekat dengan Ka'bah. Adapun yang bagian yang lebih luar itu pelebaran, itu bukan tempat sa'i yang ditentukan oleh Rasulullah. Kalau orang sa'i di situ, maka sa'inya tidak sah. Jadi sekarang itu ada dua lintasan para jamaah, Safa Marwah lintasan, Marwah Safa itu juga lintasan. Nah, ini yang sekarang Marwah Safa itu pelebaran. Kalau orang sa'i di situ tidak sah, makanya harus hati-hati. Kemudian yang keempat adalah mencukur, ya, memotong rambut. Kemarin juga kita sebutkan laki-laki sunnahnya menggundul, kalau perempuan sunnahnya memotong, ya. Nah, ini akan saya sebutkan ini, bahwasanya kalau haji itu setahun sekali dan ada wukuf. Wukuf waktunya terbatas, tanggal 9 Dzulhijjah dimulai dari zawal, waktu masuk sholat zuhur sampai subuh tanggal 10, itu waktunya wukuf itu. Nah, makanya haji ini setahun sekali. Kalau umroh bisa berkali-kali, Waalaikumsalam. Jadi kalau misalnya panjenengan diberikan rezeki untuk umroh, ya, masuk melalui mikot umroh, kemudian setelah selesai cukur, ini sudah selesai nih, ibadah umrohnya selesai, maka di sini panjenengan ke daerah terluar haram. Jadi ada istilah daerah namanya haram. Haram ini daerah wilayah tertentu. Di sini ada ketentuan-ketentuan. Orang tidak boleh berburu, tidak boleh mencabut pepohonan dan seterusnya. Kalau melakukan itu nanti kena denda. Ya. Jadi orang keluar ke batas terluar haram. Ya. Jadi ke batas terluar haram yang paling dekat, keluar, kemudian masuk lagi, ya, dalam kondisi umroh, kemudian tawaf lagi, setelah tawaf sa'i, kemudian cukur lagi, selesai umroh yang kedua. Kemudian keluar lagi, biasanya naik servis ini, naik taksi, itu bayar 20 real, 25 real, seperti itu. Jadi orang kalau kuat tenaganya, sehari bisa umroh 20 kali, bisa. Seperti itu. Jadi umroh ini lebih longgar waktunya karena tidak ada wukuf di Arafah, seperti itu. Jadi setelah selesai, kalau tenaganya masih kuat, sudah keluar ke daerah terluar haram, masuk lagi, ya. Kemudian tawaf lagi, setelah selesai sa'i, kemudian mencukur, udah selesai. Jadi begitu bisa berulang-ulang sesuai dengan kemampuannya. Kayak kita sholat. Orang kalau sholat masuk masjid atau di rumah, selama wudhunya belum batal, juga sama seperti itu. Jadi sholat, selesai salam, sholat lagi. Sampai salam, selesai, sholat lagi. Bisa berulang-ulang. Jadi itu. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah tertib sesuai dengan yang telah disebutkan. Berarti harus sesuai dengan urutan yang telah kita sebutkan tadi. Ihram, niat melaksanakan umroh, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian mencukur atau memotong rambut, ya, kemudian tertib. Nah, sekarang para jamaah kita akan membahas mengenai perkara-perkara yang diharamkan saat seseorang sedang ihram. Dan ini penting, orang yang sedang ihram itu disebut dengan muhrim kalau laki-laki. Kalau perempuan disebut dengan muhrimah. Itu yang benar itu.
Jadi kalau dikatakan ini muhrim, maksudnya adalah orang ini sedang mengerjakan ihram, sedang melaksanakan ihram kalau laki-laki. Kalau perempuan muhrimah. Adapun orang yang kalau bersentuhan tidak batal wudhunya, itu namanya mahram. Namanya apa? Mahram. Perempuan yang haram dinikah untuk selama-lamanya. Itu namanya adalah mahram. Seperti saya dengan punya ibu mertua saya sendiri. Ini mahram. Jadi saya kalau habis wudhu, saliman begitu, nggak batal. Ya, nggak batal. Atau dengan saudari saya, nggak batal wudhunya. Atau dengan saudarinya ibu saya, saudarinya bapak saya, bule, bude, ya. Ini tidak batal wudhunya. Bukan istri dari saudaranya bapak atau ibu saya, itu bukan mahram itu. Beda nggih? Paham nggih panjenengan nggih? Jadi istri dari saudaranya bapak atau istri dari saudaranya ibu itu bukan mahram. Nah, begitu juga dengan ipar. Ipar itu juga bukan mahram. Jadi tidak boleh bersentuhan. Kalau bersentuhan wudhunya batal. Saudarinya istri saya bukan mahram saya. Begitu. Suaminya mbak saya bukan mahramnya istri saya, dan seterusnya. Jadi itu harus dibedakan antara mahram dengan muhrim. Karena orang kadang keliru, bukan mahram, bukan muhrim. Ya emang sedang tidak haji, tidak umroh, makanya bukan muhrim. Bahasa yang benar adalah mahram. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, ini orang ketika sedang mengerjakan ihram disebut muhrim atau muhrimah, ini punya pantangan-pantangan. Hal-hal yang harus ditinggalkan, hal-hal yang harus dihindari. Ya, jadi ada perkara-perkara yang diharamkan. Yang pertama adalah menutup kepala, ya, dan memakai pakaian yang meliputi dengan jahitan bagi kaum laki-laki. Jadi kalau orang laki-laki sedang ihram itu tidak boleh pakai kopiah, tidak boleh. Atau misalnya pakai sorban dibuat kayak penutup kepala begitu, dibuat sorban, itu hukumnya tidak boleh. Pokoknya segala hal yang menutupi kepala itu tidak boleh. Kalau payungan bagaimana? Boleh. Karena payungan ini nggak kena kepala langsung, ya, bukan penutup kepala, dia payung lebih umum, gitu. Kemudian juga memakai pakaian yang meliputi dengan jahitan. Jadi bukan sekedar dijahit, ya, bukan. Tapi meliputi, melingkari dengan dijahit. Itu tidak boleh. Jadi sarung yang jahitan tidak boleh. Tapi kalau sekedar selembar kain, ya, selembar kain begitu yang tidak sambung, kemudian dibikin sarung kayak orang pakai handuk, itu hukumnya boleh. Karena itu melingkar tapi tidak dengan jahitan. Begitu. Bukan berarti kalau ada jahitannya tidak boleh, tidak. Karena orang kalau pakai pakaian umroh, pakaian haji, pakaian ihram itu juga ada jahitannya, jahitan samping begitu. Itu tidak apa-apa kalau itu. Tapi kalau menyambung dengan jahitan, melingkar, meliputi dengan jahitan dipakai tidak boleh. Kayak ini misalnya pakaian saya. Nah, ini kan melingkar dan ini disambung dengan jahitan. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Makanya pakaian ihram orang laki-laki itu hanya dua helai kain. Satu kain dibuat seperti sarung begitu, kemudian satu kainnya lagi dibuat untuk penutup badan, separuh begitu, ya, dilingkarkan di badan, kemudian masuk melalui ketiak kanannya, ketiak tangannya, seperti itu. Nah, itu pakainya seperti itu, cuman itu saja. Kalau perempuan boleh, perempuan malah ya gimana kalau nggak ada jahitannya, memang harus tertutup kan, begitu. Jadi tidak boleh ya laki-laki menutup kepala, ya, atau memakai pakaian yang meliputi dengan jahitan. Adapun perempuan, ini pantangannya adalah tidak boleh menutup wajah. Tidak boleh perempuan yang mungkin di Indonesia atau dia kebiasaan sehari-harinya pakai cadar. Pada saat ihram, pada saat umroh, maka tidak boleh pakai cadar. Ya, sama, hukumnya sama juga, tidak boleh. Gitu. Jadi tidak boleh menutup wajah. Wajahnya harus terbuka. Kecuali kalau pakai seperti yang digunakan, maksudnya modelnya ini ya, modelnya seperti orang
nangkep tawon, ya para peternak tawon lebah itu kan, mereka ini kan ada penutupnya kan. Nah ini nggak nempel, boleh kalau seperti itu. Istri Rasulullah itu seperti itu, karena memang istri Rasulullah itu punya kewajiban untuk menutup wajah mereka. Jadi kalau kita ditanya bagaimana hukum ini bercadar ini, jawabannya adalah hukumnya sunnah mustahabbah. Jadi perempuan itu tidak haram membuka ini mukanya, karena muka ini bukan aurat. Jadi kalau walaupun cantik boleh tidak memakai cadar, tapi sunnahnya ya yang baik adalah menggunakan cadar, kecuali istri-istri Rasulullah. Kalau istri Rasulullah punya hukum-hukum lain gitu ya. Jadi diantaranya kalau perempuan di zaman sekarang atau perempuan selain istrinya Rasulullah, kalau seandainya suaminya meninggal, boleh nikah lagi? Boleh apa tidak? Boleh para jamaah. Tapi ya ini para randa-randa ini ya, boleh, tetapi harus menunggu selesainya masa iddah. Nggak boleh langsung. Jangan suaminya kuburannya belum basah, belum kering ya, belum kering sudah langsung dilamar, yayo aja, nggak boleh. Jangankan menikah, dilamar aja nggak boleh, harus nunggu ada masanya. Seperti itu. Nah, boleh perempuan kalau ditinggal mati, berpisah dengan suaminya, mau pisah cerai hidup berarti ya, atau pisah mati, itu boleh menikah lagi, tapi itu nunggu masa iddah selesai. Ada yang 3 bulan, 10 hari, ada yang 3 kali suci, ada yang sampai melahirkan, tergantung kondisi perempuan itu seperti apa. Begitu. Tetapi istri Rasulullah beda. Kalau setelah mereka ditinggal wafat oleh Rasulullah, itu tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Ya, karena mereka itu seperti ibu bagi umat Islam. Makanya mereka, istri-istri Rasulullah, itu disebut dengan ummahatul mukminin, ya, ummahatul mukminin. Jadi mereka ini seperti ibu bagi umat Islam. Jadi bagaimana seorang ibu tidak boleh dinikahi oleh anaknya, begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ngaji loh nak, bunda, tolong. Jadi sebagaimana seorang anak itu tidak boleh dinikahi, seorang ibu tidak boleh dinikahi oleh anaknya, begitu juga ya istri Rasulullah ini tidak boleh dinikahi oleh umatnya Rasulullah, karena mereka ini seperti ibu bagi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perempuan ya, kembali ke pembahasan, tidak boleh menutup wajah dan juga tidak boleh memakai sarung tangan. Jadi segala ini bentuk pakaian yang dipakai di tangan, selontongan itu, sarung tangan itu tidak boleh bagi perempuan yang sedang ihram. Kemudian yang berikutnya ya, yang termasuk dilarang bagi orang yang sedang ihram adalah memakai wangi-wangian. Pokoknya segala yang wangi, yang tujuannya itu diambil bau harumnya, itu tidak boleh dipakai. Sabun, ya, hand body, deodoran, parfum, odol, semuanya tidak boleh. Jadi kalau mau pakai yang seperti itu tidak boleh yang wangi. Kalau yang pengen ya tidak boleh yang wangi. Jadi tidak boleh ini kalau pakai ya minyak wangi juga tidak boleh. Pokoknya yang semuanya tujuannya itu diambil wanginya, digunakan wanginya, diambil bau harumnya, itu tidak boleh. Wah ini saya tanyakan nanti. Ya. Pokoknya minyak wangi, yang jelas minyak wangi begitu. Nah, beda halnya misalnya apel. Orang beli apel baunya harum. Biasanya orang beli apel buat apa? Beli apel buat apa? Dimakan. Lah ini boleh. Kalau apel ya kan untuk dimakan. Kalau seandainya dicium-cium dulu baunya, ini boleh. Tapi yang lain selain itu tujuannya diambil bau harumnya, kayak tadi sabun, deodoran, minyak wangi, odol yang baunya harum, itu tidak boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram, laki-laki maupun perempuan. Yang berikutnya adalah meminyaki rambut
rambut kepala dan juga jenggot. Nggak boleh pakai minyak-minyakan itu. Yang bikin klemis itu, ya ibu-ibu, ya minyak zaitun, minyak rambut, minyak kemiri, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Hukumnya haram dan nanti ada konsekuensinya, ada dendanya. Kemudian yang nomor 4 adalah menghilangkan rambut atau kuku. Jadi tidak boleh orang haji atau umroh dalam kondisi ihram motong kuku, tidak boleh. Mencabut kuku, ngereketi kuku. Kan kadang sebagian orang itu kan suka nganggur-nganggur gitu, lah itu tidak boleh. Ya, menghilangkan rambut atau motong kuku ya. Kalau garuk-garuk juga harus hati-hati itu. Kalau ada yang rontok itu juga tidak boleh, harus hati-hati. Kalau gatel bagaimana? Ya digaruk, tapi jangan sampai rontok begitu. Itu. Jadi tidak boleh menghilangkan rambut dan juga menghilangkan kuku. Ya. Yang berikutnya adalah bersetubuh, melakukan hubungan badan, walaupun dengan istrinya sendiri, tidak boleh. Jadi istri itu memang halal bagi suaminya, suami juga halal bagi istrinya, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu tidak boleh berhubungan badan. Seperti dalam kondisi seperti ini, sedang mengerjakan ihram. Walaupun yang ihram itu salah satunya, tidak boleh. Jadi yang ihram suaminya, istrinya ndak, cuman jalan-jalan tok. Ndak boleh. Ndak boleh. Atau sebaliknya, istrinya ihram umroh, ya, suaminya kerja di sana, ketemu, ndak boleh juga. Jadi tidak boleh melakukan hubungan badan, ya. Kalau melakukan hubungan badan, ya nanti ada dendanya. Yang berikutnya adalah berburu binatang. Ini ada ketentuannya ini. Berburu binatang yang darat, kemudian binatang yang liar, dan binatang yang halal dimakan. Jadi kriterianya 3. Binatang darat, ya, kemudian binatang liar, dan halal dimakan. Artinya kalau berburu binatang laut, mancing, nyerok ikan, maka hukumnya boleh. Ya. Atau misalnya menyembelih binatang yang tidak liar, beli kambing di sana dibuat sate misalnya. Bagaimana hukumnya? Boleh. Atau binatang beburuan tapi tidak halal dimakan, itu juga hukumnya boleh. Ya. Dan nanti ada ketentuannya. Oleh karenanya termasuk burung liar yang di sana itu. Kalau kita pernah ke sana itu kan burung-burungan dibiarkan itu. Memang tidak boleh ditangkap para jamaah. Jadi ini adalah 6 perkara yang diharamkan pada saat seseorang itu melakukan ihram, sedang dalam kondisi ihram, ya, baik haji maupun umroh, ya. Kecuali kalau sudah tahallul. Kalau sudah tahallul, maka perkara-perkara yang asalnya halal, perkara-perkara yang asalnya haram itu menjadi halal. Jadi kalau misalnya sudah potong rambut, ya ini sudah boleh, laki-laki sudah boleh pakai celana, ya. Perempuan sudah atau laki-laki boleh pakai wangi-wangian dan seterusnya. Seperti itu. Ini secara ringkas, ini adalah perkara-perkara yang diharamkan ketika seseorang melakukan yang namanya ihram. Bagaimana kalau seandainya di tengah-tengah ihram kemudian melakukan hubungan badan? Maka di sini hajinya rusak, batal. Tetapi walaupun rusak, ini ibadahnya harus diteruskan, dilanjutkan. Jadi ini adalah satu-satunya ibadah, kalau batal itu harus dilanjutkan. Beda dengan ibadah yang lain. Kalau orang sholat batal, ya sudah, selesai. Iya, harus mulai takbiratul ihram dari awal lagi. Kalau puasa batal, ya sudah. Ya tetap dia punya kewajiban untuk imsak, tetapi itu nggak dihitung. Kalau haji dan umroh, kalau batal harus dilanjutkan ini. Kalau umroh batal harus dilanjutkan. Ada dalilnya ini, wa atimul hajja wal umrota lillah. Jadi kalau seseorang sudah mengerjakan, sudah masuk ke prosesi manasik ibadah haji atau umroh, kemudian batal, itu harus disempurnakan. Seperti itu. Kemudian para jamaah, tambahan pasal berikutnya adalah ketentuan mengenai berburu. Sebelumnya para jamaah, di sana itu ada 2 tanah haram. Ada 2 tanah haram. Haram Makkah dan haram Madinah. Kenapa dinamakan dengan tanah haram? Karena punya hukum-hukum khusus.
Jadi orang kalau masuk Mekah, masuk Madinah berarti mereka terikat dengan hukum tertentu. Dan itu nggak terjadi kecuali hanya di Mekah dan di Madinah. Ya. Di antaranya adalah berburu. Kalau kita mau di Leces, mau di Probolinggo atau di Jawa Timur, atau di Jawa atau di luar Jawa atau di luar negara, ya kita boleh berburu binatang apapun. Secara hukum syar'i, hukum syariat tidak ada larangan. Tapi kalau di tanah haram, Mekah atau Madinah itu tidak boleh berburu. Berburu apa? Tadi sudah kita sebutkan. Binatang yang halal dimakan, yang binatang darat, dan binatang yang liar. Ya. Halal dimakan, darat, dan liar. Berarti kalau laut, ya boleh. Kalau jinak, boleh. Kalau nggak halal dimakan, hukumnya boleh. Seperti itu. Dan juga memotong pepohonan dua tanah haram. Jadi di Mekah, Madinah ini pohon-pohon ini tidak boleh dipotong. Kalau tumbuh liar ya dibiarkan, tidak boleh. Kalau seandainya dilanggar nanti ada ketentuan yang berlaku. Ya. Dan ini para jamaah ya. Jadi kalau tadi itu kan berkaitan hanya dengan orang-orang yang sedang ihram. Nah, terkait berburu dan memotong pepohonan ini berlaku umum. Berlaku umum bagi orang yang sedang ihram maupun orang yang tidak sedang ihram. Kalau tadi orang yang ihram namanya apa? Orang yang sedang ihram tadi namanya apa? Muhrim. Orang yang tidak sedang ihram disebut dengan halal. Jadi istilahnya seperti itu. Orang yang ihram namanya muhrim, orang yang tidak sedang ihram namanya halal. Halal. Lah, dalam permasalahan berburu dan memotong pepohonan, mencabut pepohonan, ini hukumnya umum, berlaku bagi orang yang sedang melakukan ihram, sedang muhrim, maupun orang yang tidak sedang ihram alias halal. Jadi tidak boleh. Jadi orang yang tinggal di Makkah atau tinggal di Madinah itu tidak boleh memotong pepohonan di sana, mencabut pepohonan di sana, berburu binatang yang tadi itu, binatang darat yang liar dan halal dimakan, tidak boleh. Walaupun mereka tidak sedang ihram. Atau misalnya orang bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, dari luar daerah, luar negara datang ke sana, kerja di sana, atau ziarah ke kerabatnya atau ke kenalannya di sana, maka ketentuan ini juga berlaku. Tidak boleh berburu dan juga tidak boleh memotong pepohonan. Ini berlaku bagi orang yang sedang ihram maupun tidak. Cuman ada bedanya para jamaah. Kalau dilanggar, ditentang, jadi berburu misalnya, atau memotong pepohonan misalnya, kalau itu dilakukan di Mekah, ini kena denda. Ada dendanya nanti. Apakah membayar atau menyembelih onta atau menyembelih kambing, ada ketentuan, ada rincian hukumnya. Kalau itu dilanggar dan tempatnya adalah Makkah. Tapi kalau Madinah tidak ada dendanya. Cuman kalau dilanggar sama-sama berdosa. Seperti itu. Jadi ini ya pasal terkait permasalahan haji dan umroh ya. Jadi dengan ini para jamaah kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai haji dan umroh. Akan saya lanjutkan dengan satu pembahasan penting yang mengenai ziarah ke makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para jamaah, ziarah ke makam baginda Rasulullah ini hukumnya adalah boleh ya. Jadi ketika orang niat dalam hatinya nanti umroh dan juga ziarah ke makam baginda Rasulullah, niat seperti ini niat baik. Perjalanan yang tujuannya itu ziarah ke makam Rasulullah itu juga perjalanan baik, perjalanan ibadah, maksudnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya boleh. Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, beliau menyebutkan man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa berziarah, ziarah ini dari kata-kata zaro yazuru ziaratan, artinya berkunjung. Jadi nggak harus ke kuburan ya para jamaah.
mau ziarah, oh dikira ke kuburan, padahal kemana? Ke tetangganya. Boleh, boleh itu. Karena ziarah artinya berkunjung, berziarah, berkunjung ya. Cuman orang-orang menggunakan makam biasanya. Jadi Rasul bersabda, barang siapa ziarah ke makamku, kata Rasulullah, maka ia berhak mendapatkan syafaatku. Jadi hukumnya boleh. Ya. Bahkan dalam hadis itu disebutkan, man hajja fazara qabri ba'da wafati faka'annama zaroni fi hayati. Ya. Barang siapa melakukan ibadah haji, kemudian dia ziarah ke makamku ba'da wafati, setelah kematianku, faka'annama zaroni fi hayati, maka seakan-akan dia ziarah kepadaku, mengunjungiku di waktu aku masih hidup. Itu kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga permasalahan penting para jamaah. Memang kanjeng Nabi itu dan bahkan para nabi yang lainnya itu memang beliau ini wafat, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka ini hidup di kuburan mereka. Ya, para nabi itu tanpa terkecuali itu mereka hidup di kuburan mereka. Mereka melanjutkan ibadah. Tapi bukan ibadah yang merupakan kewajiban begitu, bukan. Bukan ibadah taklifiyah yang hukumnya wajib begitu, enggak. Tapi memang mereka amaliyahnya seperti itu. Al-anbiya'u ahya fi kuburihim yusallun. Para nabi itu mereka hidup di dalam kuburnya dan mereka mengerjakan sholat. Jadi kalau kita salam itu dijawab oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul itu mendapatkan laporan tentang apa yang terjadi pada umatnya, ya, seperti itu. Oleh karenanya ya kita meniatkan hal-hal baik seperti ini, ya. Nah, ini ada kisah para jamaah. Suatu ketika ada orang datang ke makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Orang ini merasa banyak dosa, kemudian dia datang ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Beliau, orang ini mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, ya, yang maknanya semoga keselamatan atas anda wahai Rasulullah. Kemudian orang ini mengatakan, wahai kanjeng Nabi, saya mendengar, saya mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini di surat An-Nisa ayat 64, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Yang maknanya adalah seandainya mereka ini, ya, ketika umatnya Nabi Muhammad maksudnya, mereka menzalimi diri mereka sendiri, menganiaya diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Melakukan perbuatan dosa, ya, mengerjakan hal-hal yang merupakan perbuatan maksiat. Itu kan zalim kepada diri sendiri. Jadi seseorang ketika mengerjakan maksiat, melakukan yang haram, mengerjakan yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hakikatnya dia zalim kepada dirinya sendiri. Karena dia berdosa, dan kalau dia berdosa dia berhak mendapatkan siksa, zalim kan kepada dirinya sendiri, ya. Dalam ayat ini, surat An-Nisa ayat 64 ini disebutkan, sesungguhnya mereka, ya, yang telah melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri, ja'uka, datang kepadamu wahai Muhammad, fastaghfirullah, kemudian mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfara lahumur rasul, kemudian mereka dimintakan ampun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lawajadullaha tawwabar rahima, maka tentunya mereka akan mendapati Allah adalah zat yang menerima taubat dan zat yang mempunyai kasih sayang yang banyak. Jadi orang ini datang ke makamnya Rasulullah, kemudian mengucapkan salam ke baginda Rasulullah, kemudian baca ayat tadi, dan dia mengatakan, sekarang kanjeng Nabi saya sudah mendatangimu, ziarah kepadamu, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosaku. Oleh karenanya mohonkanlah ampun kepada Allah atas dosa-dosaku. Akhirnya apa?
orang ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya Kanjeng Nabi, berkahnya ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh para jamaah ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita kalau ke sana ngapain? Ya tadi tuh, mengucapkan salam, kemudian bertawassul. Bertawassul. Apa sih tawassul itu? Tawassul itu para jamaah adalah minta supaya diberikan kebaikan. Ya, minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, supaya diberikan kebaikan, diberikan kemanfaatan. Dan minta supaya dijauhkan dari mara bahaya. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah supaya diberikan kemanfaatan, dijauhkan dari mara bahaya, hanya saja dengan menyebut nama nabi atau nama wali, ya, yang ditawasuli tadi. Tujuannya adalah memuliakan mereka, karena mereka ini punya pangkat yang luhur menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawassul. Itu namanya tawassul. Jadi di sini kita kalau ke makam, ke kuburan para wali atau ke kuburan para nabi, kemudian kita tawasul, kita tidak menyembah mereka. Kita tidak beribadah kepada mereka. Kita tidak minta kepada mereka. Kita minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tadi itu diberikan kemanfaatan, diberikan segala kebaikan, dijauhkan, minta supaya dijauhkan dari mara bahaya, segala kejahatan. Mintanya kepada Allah. Hanya saja di sini dengan menyebut nama nabi atau nama wali, karena mereka punya pangkat yang luhur menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memuliakan mereka, mereka punya derajat yang tinggi menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita baca itu di sholawat-sholawat itu. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karomi. Itu tawassul para jamaah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan pangkat Nabi yang terpilih. Karena Mustafa itu terpilih artinya. Siapa? Al-Mustafa kan yang Nabi. Bil Mustafa, dengan pangkat yang dimiliki, yang kau berikan kepada kanjeng Nabi. Baligh, sampaikanlah kami maqasidana, kepada tujuan-tujuan kami. Jadi kalau orang punya hajat, pengen haji, ya biar segera haji. Biar orang misalnya punya hajat, ya kok nggak laku-laku, biar ketemu jodohnya, biar segera ketemu jodohnya. Kalau orang misalnya sudah punya jodoh kok nggak punya anak misalnya, biar punya anak. Atau orang kok belum bisa bangun rumah, biar segera bangun rumah, dan seterusnya. Itu maqasid, tujuan-tujuan kita, hal-hal yang kita kehendaki. Baligh maqasidana waghfir lana ma madha, ya Allah ampunilah kami, ya, dosa-dosa kami yang telah lalu. Ya wasi'al karomi, wahai Tuhan yang luas kemurahannya. Nah itu tawassul itu. Boleh, tidak haram. Kita mintanya kepada siapa? Kepada Allah apa kepada kanjeng Nabi? Kepada Allah. Cuman di sini kita nyebut nama Nabi. Kadang juga kita nyebut nama-nama orang soleh atau nama golongan orang-orang soleh. Seperti dalam sholawat Badar. Dalam sholawat Badar, gimana sholat Badar itu? Sholawat Badar, Salatullah salamullah ala toha rasulillah, Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terus tawassalna bibismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ini banyak sekali tawasulnya ini. Yang pertama, tawassalna bi bismillah. Kita bertawasul dengan nama Allah, dengan basmalah, dengan nama Allah. Tawassalna bi bismillah. Yang kedua, wabil hadi rasulillah. Tawassul dengan al-hadi. Al-hadi itu siapa? Kanjeng Nabi. Karena kanjeng Nabi itu adalah dengan perantara beliau kita mendapatkan petunjuk. Orang yang memberikan petunjuk. Dengan beliau seseorang itu mendapatkan petunjuk. Ya. Wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah,
dan dengan setiap pejuang di jalan Allah. Bi ahlil badri ya Allah, ya, dengan orang-orang yang ikut perang di peperangan Badar. Itu tawassul semuanya para jamaah. Kita menyebut mereka, ya, tujuannya adalah tadi itu minta kebaikan, dijauhkan dari mara bahaya. Makanya setelahnya ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min hummah bi ahlil badri ya Allah. Boleh. Ilahi, wahai Tuhanku, salimil ummah, selamatkanlah umat ini, minal afati wan niqmah, dari mara bahaya, dari malapetaka, dari paceklik, dari penyakit, ya, ya. Kemudian wa min hammi wa min hummah, dari rasa gelisah, dari rasa was-was, dari rasa galau, ya, bi ahlil badri ya Allah, ya, dengan pangkat yang dimiliki oleh orang-orang para pejuang di peperangan Badar. Jadi semuanya ini para jamaah hukumnya adalah boleh, ya. Oleh karenanya ya kita niatkan dalam hati kita, hukumnya boleh, niat ke sana. Kalau memang kita bisa megang makamnya Rasulullah, boleh bertabaruk, hukumnya boleh, tawasul hukumnya boleh, ya. Kemudian ini satu lagi, kalau tadi tawasul, ya, kemudian tabarruk. Tabarruk itu apa sih? Tabarruk itu ngalap berkah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan keberkahan pada benda-benda tertentu, pada makhluk-makhluk tertentu. Kanjeng Nabi dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki semuanya berkah, ya, berkah. Orang ketika berdoa di samping makamnya Rasulullah, ini tempat yang bersampingan dengan Rasulullah, ini berkahnya luar biasa ini. Tentunya beda dengan orang berdoa di samping tukang sayur yang sejak kemarin nggak mandi-mandi misalnya. Lah kan beda itu kan. Jadi tempat di mana para nabi dimakamkan itu penuh dengan keberkahan. Begitu juga tempat-tempat yang di situ para wali dimakamkan di situ. Kenapa ya? Karena Allah menciptakan keberkahan di situ. Menciptakan keberkahan di situ. Nah, ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Jadi tabarruk atau ngalap berkah ini ya dari orang-orang soleh, dari para nabi, para wali, bukan sembarang orang, begitu. Ini hukumnya juga boleh, ya. Jadi suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini punya anak. Kemudian anaknya itu, ya, didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepalanya dipegang, didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya ketika Rasulullah sudah meninggal, anak ini dewasa, ini kepala yang dulu Rasul meletakkan telapak tangan mulia beliau ini penuh dengan keberkahan. Jadi akhirnya apa? Mandi para jamaah. Sowoknya itu mandi kalau zaman sekarang itu, ya. Jadi kalau ada orang sakit begitu, pegang kepalanya, bi barokati Rasulillah, diusapkan kepada orang yang sakit, sembuh. Ya, diusapkan pada orang yang sakit, sembuh. Kita bisa bayangkan kalau tempat Rasul meletakkan tangannya saja seberkah itu, maka bagaimanakah dengan telapak tangan Rasulullah sendiri? Pasti berkahnya ya tambah luar biasa. Jadi itulah, mudah-mudahan ya para jamaah kita diberikan rezeki yang halal, ya. Ya, setelah utang-utang kita lunas, ya, kita bisa melakukan ibadah haji dan umroh sekaligus ziarah ke makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu para jamaah kajian kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan apabila ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, monggo. Ayo ke sahabat.